tingginya Pohon apa kelapa gitu? bener. Itu lebih dari 5 meter sih gitu. Keren. Dan kalau kelihatan rambutnya masih utuh, masih cantik, itu juga heran karena itu tengah malam, dia habis udah dibasah-basah. Nggak naik segini, kalau nggak berani ya kira cari stand in, tapi dia langsung aja dia happy aja bolak-balik. Jadi nggak pakai pemeran pengganti? Enggak, langsung digeret aja dia. Enggak, itu dari bawah benar-benar naik set, terus malah tiktokan lagi kita di atas Ya. pohon kelapa. Cuman belum tayang aja nih karena nunggu filmnya. Kurang lebih berapa meter itu Mas Erwin atau Gisel itu tingginya Pohon apa kelapa gitu? bener. Itu lebih dari 5 meter sih gitu. Keren. Dan kalau kelihatan rambutnya masih utuh, masih cantik, itu juga heran karena itu tengah malam, dia habis udah dibasah-basahin, capek dari yang itu udah memang begitu. Sebenarnya udah take berapa kali. Emang rambutnya tebel aja. Ya, kalau gitu pertanyaannya saya modifikasi. Nah, kalau ini kan teman lama, saya pernah ngedirect juga, jadi udah begitu bikin yang Susana udah harus dialah, nggak ada pilihan lain gitu. Jadi kalau nggak bisa schedule, saya mundurin syuting deh yang penting dia. Luar biasa demi Kalau Anissa itu improvisasinya banyak ngasih lebih dari apa yang saya brief, Tulis di skrip. ngasih lebih kayak dia ketok-ketok tangan itu karangan dia sendiri. Oh, signature Iya, dari iya. dia. Jadi dia, saya juga nggak tahu tiba-tiba ngetok-ngetok, ternyata begitu di yang maksudnya ini puncaknya. Jadi itu kreasinya Anissa sendiri, Sari sendiri itu di luar biasa. di lokasi syuting Iya. ada gestur tambahan seperti Iya, tambahan itu. dibikin sendiri itu. Walaupun di skrip Ketok-ketok. nggak ada. Nggak ada. Dan yang menariknya di ketok-ketok bukan hanya pintu tapi juga mukanya Eyang. Iya, itu dia. Kepala Eyang. Kepala Kepala Eyang kena ketok juga. Iya. Agak durhaka. Iya ya. Hero-nya tuh bukannya Sari ya. Sari ternyata jadi twistnya ya. Benar ya Mas Umi ya? Ternyata gara-gara merasa tidak mendapatkan warisan, akhirnya dia berubah menjadi evil. Wah. Sebenarnya Jaran Penoleh itu saya dapat itu pernah dimuat di tabloid Bintang. Kalau nggak salah liputan itu 93 atau 94 sama Mas Hari Cahyono, sama dulu kalau nggak salah Mas almarhum Mas Wendo tuh kita bahas. Makanya diseret kita ke Madiun nyari informasi seperti itu. Kita muat di majalahnya, di tabloid Bintang 93 atau 94. Kemudian sebelum saya bikin filmnya, kita butuh ada FGD, jadi kita minta seorang konsultan, itu seorang Romo yang tembang yang depan itu dia yang bikin, dia yang nembang. Dia ini juga antropolog juga, tapi dia mengerti dunia-dunia seperti ini. Jadi kita undang untuk ngobrol sebenarnya seperti apa. Jadi ada konsultannya. Itu kita panggilnya Romo, itu salah satu dosen di IKJ atau sekarang di Jogja juga. Jadi saya banyak informasi tambahan soal Jaran Penoleh, ternyata seorang pangeran, itu juga dari beliau. Jadi kita riset tambahannya sebelum itu sejak bulan Februari tahun lalu. Itu sih kalau tambahannya. Iya, ada. Kenapa nangisnya seperti Baik, itu? iya tapi makasih ya Mas, karena memang sebenarnya tentang jeritan dan tangisan itu concern aku paling gede dari pertama emang, karena ini film horor pertama Gisel, terus pada kenyataannya, misalnya kalau pada aslinya kan kadang-kadang kan kalau acting itu kita bercermin pada kalau beneran kejadian tuh gimana kan benar-benar dibayangin dan dirasain, karena kan yang ketakutan sebesar itu kalau aslinya kan belum pernah, jadi benar-benar ngebayangin. Terus riset juga dari teman-teman yang lain, dari acting film-film yang sudah gitu, terus disesuaikan sama emang aslinya aku seperti apa. Nah yang benar-benar naturalnya Gisel tuh kebetulan emang gitu, emang kalau nangis sambil teriak kali ya, soalnya ya kan nangisnya sambil takut, bukan nangis sedih gitu, jadi memang mungkin yang keluar segitu. We'll work it out for nanti kedepannya. Tapi apalagi tadi ya pertanyaannya. Oke, ada buat Gisel dan juga pemain yang lain masing-masing. Imbanginnya gimana? Ya, kalau ngimbanginnya berusaha banget Mas. Gisel sadar betul di sini memang posisinya sebagai aktor juga memang masih belum terlalu banyak pengalamannya. Terus di horor juga pertama, jadi memang banyak belajar dari pertama. Untuk ngambil film ini memang seneng bangetnya, semangatnya karena emang Gisel orangnya suka banget belajar gitu. Jadi memang banyak menyerap ilmu dari Ingrid, dari pemain-pemain lain semuanya juga
namatin gitu, semuanya kan proses belajar satu-satu itu seneng banget. Belajar dan sok pede-pedean ya kan, sama banyak nanya ya kayaknya aku ya Cu ya. Dan Nanya penakut. mulu. Dan kalau aslinya memang kebetulan penakut, jadi syukurnya memang penakut beneran, jadi ya semua rasa takut yang ada itu benar-benar dikip juga untuk biar bisa keluarnya lebih natural gitu sih Mas. Oke.